قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Laskar Sabilillah Jaya! Laskar Sabilillah Jaya! Laskar Sabilillah Jaya! Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jawdahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah ودفن بالمدينة المنورة لا نبي بعده. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul Azim. Para alimil ulama, para kiai, para ajnah, para muallim, para kesepuhan, wabil khusus sahibul bait al-mukarram, sahibul fadilah, ad-da'i ila Allah, al-mukarram Kang Mas Kiai Haji Raden Salim Al-Ambeli Al-Husaini, yang saya muliakan al-mukarram Kiai Haji Yusuf Mubarak, yang saya muliakan al-mukarram Sayyid Tengku Muda Qari Al-Ashi, yang saya muliakan Kang Mas Raden Tubagus Muki Nur Fadil Arya Tirtayasa, yang saya muliakan Kang Mas Raden Suminto dari Belagawangi Demak, yang saya muliakan Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Bila Hadinira, yang saya muliakan Mbah Mufid dari Klaten, saya muliakan Kiai kita yang nyentrik dari Tegal, Kiai Syarifuddin Gondrong sudah dicukur. Perwakilan Makam Islam Kang Mas Raden Titio, Kang Mas Gusmar dari lereng Gunung Selamat, Putri Mojopahit, Kang Mas Raden Kiai Haji Jelani dari Pandeglang, Kiai Haji Lukman dari Pemalang, Gus Aziz, dan juga dari alat-alat Mataram,
deklarasikan Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Esok di Sentul kita deklarasikan Alap Mataram. Alap Nusantara. Sumatera kita mengajak putra putri Andalas cintai tanahmu, bentuk laskar-laskarmu, menjaga NKRI dan menjaga tanahmu, bentuk laskar Andalas, bentuk laskar Samudra Pasai, bentuk laskar Aceh Darussalam, bentuk laskar Mandailing Natal, bentuk laskar Jambi dan Riau, bentuk laskar Pagaluyu, bentuk laskar Palembang, bentuk laskar Sekalaberat, seluruh tanah Borneo yang tercinta. Anakmu adalah tanahmu, sebesar-besar untukmu dan anak cucumu. Jangan sampai kau berikan gratis untuk siapapun bukan dari bangsamu. Anak Borneo penuh dengan ulama-ulama besar, Syekh Asad Al-Banjari, Syekh As-Samgazi, dan lain sebagainya. Jaga ulama-ulama Borneo, jaga guru terkumpul, jaga Datuk Kelembean. Mereka ulama-ulama dari bangsamu yang mengajarkan leluhurmu agama. Cintai mereka dan ajarannya. Cintai kuburan-kuburan mereka dengan menjaganya. Jangan sampai kuburan mereka berganti nama bukan menjadi dari nama negeri Borneo. Allahu Akbar. Tanah Sulawesi, ulama besar muncul dari tanah Sulawesi. Ayam jantan dari timur ada di tanah Sulawesi. Belanda gentar kepada orang-orang Sulawesi. Jangan sampai leluhurmu yang penuh dengan kesatria, yang penuh dengan keberanian, melahirkan orang-orang, melahirkan generasi-generasi yang tidak bisa bertakbir dengan gagah perkasa, yang tidak bisa mengucap kata merdeka. Jaga tanah Sulawesi, tanah para ulama, tanah para kesatria. Wahai putra putri Maluku, wahai putra putri Tidore, wahai putra putri Ternate, keturunan manusia gagah perkasa. Jaga tanah Maluku, wahai tanah Papua yang tercinta, tanah Pak yang tercinta. Jaga tanah Papua, jaga jangan sampai tanah Papua direbut tanahnya, sejarahnya bukan oleh bangsa Papua, bangsa Indonesia yang tercinta. Tanah Nusa Tenggara Barat, tanah Nusa Tenggara Timur, tanah yang penuh berkah, banyak pejuang, banyak ulama yang muncul dari Nusa Tenggara. Syekh Zainuddin dan lain-lainnya harus dijaga, ajarannya harus dijaga, makamnya harus dijaga, silsilahnya harus dijaga. Karena hari ini ternyata bukan
kita persiapkan laskar seluruh negara kesatuan Republik Indonesia demi menjaga apa-apa yang belum bisa dijaga oleh tentara kita dan kepolisian kita. Kita bantu mereka, kita siapkan diri kita, bangsa Indonesia, putra putri Indonesia. Bila negara membutuhkan, Laskar Sabilillah siap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Laskar Sabilillah bukanlah barang baru bagi Surabaya menjadi saksi dari keberanian leluhur kita di dalam mengusir penjajah negeri kita yang tercinta. Perang di Ponorogo 1825, 5 tahun leluhur kita berjuang atas nama, harga diri dan martabat daripada bangsa Indonesia. Tidak memikirkan lagi harus berapa nyawa yang hilang, tidak memikirkan lagi harus berapa harta yang hilang. Semuanya bersatu di bawah komando Pangeran Diponegoro Khalifatullah fil Ard untuk bersama-sama mengusir penjajah Belanda. Hari ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersama-sama membacanya bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentara-tentara Belanda memang tiada, tentara-tentara Jepang memang sudah lengkap, tapi mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari yang kumpul di sini mungkin hanya 1.000-2.000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk digemakan kepada seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka zahiran wa batinan. Ulama yang tidak punya tanggung jawab apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh
jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketaziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Lawan! Salam alam Nabi. Maka kawan, hari ini walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka, malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang rasis. Cotasi. Yahudi. Yahudi. Siap membela agama Allah, siap membela para ulama-ulama Allah, siap menjaga ajaran Nabi SAW, siap menjadi laskar fisabilillah. Mari mulai malam hari ini kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah, masuk goa selarang, mengembara di hutan-hutan demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi, wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia, leluhur kami dan kami keturunannya mempunyai sejarah panjang untuk mampu mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Selama ini mungkin melihat kami lugu, selama ini mungkin melihat kami lemah, kami gampang untuk mencium tangan, kami gampang untuk menundukkan kepala, karena memang itu adalah warisan dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurun. Tetapi jika kalian anggap keluhuran akhlak kami itu adalah sebagai ketundukan, sebagai kerendahan, maka mulai hari ini kami sementara akan cabut akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi menggunakan akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian. Sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sabilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.